Puji Tuhan. Salam sejahtera, salam lehem bagi kita semuanya. Selamat bergabung kembali dalam sapaan penggembalaan. Sebagaimana biasanya kita lakukan siaran langsung dari gereja untuk menyapa umat Tuhan dan tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sudah banyak orang menjadi lemah, meninggalkan Tuhan. Saya sudah melihat hari-hari ini banyak orang yang suam-suam. Di Belanda itu ada 50 gedung gereja yang dulunya gedung gereja menjadi ke fungsi yang lain, dan 6 diantaranya menjadi masjid, ya. Dan berarti ada 44 lagi, ada yang jadi minimarket, ada yang tempat ski, ada yang tempat olahraga dan macam-macam. Belanda yang dulu karena mengirim zending atau para penginjil atau misionaris yang kita kenal, misalnya Nederland zending, mereka mengirim para penginjil pada waktu itu, tapi kita lihat mereka menjadi lesu. Anak-anak muda tidak lagi doyan ke gereja. Gereja hanya diikuti oleh beberapa orang tua. Saudara, ini merupakan kelemahan yang terjadi menjelang akhir zaman. Dan saya memberi sebuah komentar kepada teman yang mengirim itu, teman pendeta yang mengirim itu, saya bilang bukan cuma Belanda lagi yang sedang seperti itu. Saya melihat malah negeri bekas jajahan Belanda pun sudah mengalami hal yang sama, sudah mengarah kepada ciri-ciri itu. Ciri-cirinya adalah sudah banyak di kantong-kantong Kristen itu bergereja tidak lagi sesuatu yang penting. Bahkan kita lihat bapak-bapak dalam satu banjar atau kampung itu bermain batu minum tua, sementara beberapa ibu-ibu pergi ke gereja. Saya pikir anak-anak muda juga sudah mulai tidak bergairah di dalam beribadah. Ini yang disebut sudah semakin lemah, dan ini adalah tanda awal bahwa akan terjadi kesuaman rohani. Ini menjadi tugas berat bagi gereja, bagi gembala. Di beberapa kantong-kantong Kristen seperti di ex-Kresidenan Tapanuli, saya melihat ada kelemahan iman. Tidak kuat lagi di dalam Tuhan. Manusia rohaninya tidak dibangun. Orang pada cuek dengan gereja. Dan beberapa orang pun yang berhasil ke gereja juga tidak mengalami terobosan rohani, tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab itu penting untuk kita memperhatikan ayat-ayat ini. Apa yang harus kita lakukan? Dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Harus kuasa Tuhan yang membuat kita kuat, ya. Kita kuat karena kuasa Tuhan. Berarti kalau kau mendapat kuasa Tuhan, kita harus ada pada sistemnya Tuhan. Karena kuasa Tuhan mengalir pada sistem yang dibangun Tuhan. Kalau memang kuasa Tuhan yang membuat kita kuat, maka kita harus ada pada lininya Tuhan, ada pada lainnya Tuhan, ada pada sistemnya Tuhan. Sistemnya Tuhan yang saya maksud ada pada ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis ini sangat luas. Kelicikan, tipu daya, baik dengan kekerasan yang iblis bisa buat ataupun dalam hal yang lembut, itu semua membuat jatuh dan lemah. Tipu muslihat iblis ini kalau tanpa kuasa roh Tuhan ada pada kita, kita pun tidak cukup jeli melihatnya. Sebab itu untuk tetap kuat dalam manusia rohani kita harus ada pada sistemnya Allah. Kata kenakan biasanya dipakai kepada pakaian. Kenakanlah pakaianmu. Nah, berarti pakailah pakaianmu. Jadi kita seperti berpakaian selengkap senjata Allah. Inilah sistem Allah, membuat seorang kuat, baik itu kaum awam, jemaat biasa atau pelayan, aktivis gereja, para tokoh-tokoh gereja, para petinggi-petinggi sinode. Ini mutlak dimiliki, yaitu sistemnya Allah, yaitu memakai selengkap senjata Allah. Ini yang membuat kuat, ini yang membuat kita tidak jatuh ke dalam kelemahan iman, ini yang membuat kita akan terus bersemangat
ada on fire, ada pada jalurnya Tuhan, ada pada semangatnya Tuhan. Sebab kekuatan yang dimaksud oleh firman ini adalah hendaklah kamu kuat di dalam kuat kuasanya, kuasa Tuhan. Nah, sekali lagi kuasa Tuhan mengalir pada aliran yang sistemnya Tuhan buat, bukan pada sistem di luar Tuhan. Ibu mesti lihat iblis itu licik. Iblis itu licik, pinter, ya, tidak maha pinter. Iblis itu tahu, tidak maha tahu memang, tetapi dia banyak tahu. Dia licik, dia sudah tua. Dia punya pengalaman untuk menjatuhkan manusia. Memang kalau beradu kepintaran, beradu kepandaian, kita akan kalah dengan iblis. Tetapi kuasa Tuhan mampu mencelikkan kita untuk melihat tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis itu luas, Bapak Ibu. Bisa datang dengan harta menjatuhkan kita. Kemiskinan juga bisa menjatuhkan kita. Ya. Karena kita tidak punya apa-apa, jadi mencuri, jadi menolak Tuhan, menghina Tuhan. Sakit penyakit bisa juga membuat orang jatuh. Bahkan kesuksesan juga membuat orang sombong. Jadi tipu muslihat ini begitu luas, sebab itu tanpa kuasa Tuhan mendampingi kita, mustahil kita bisa mengerti jejak-jejak iblis yang akan mencoba menjatuhkan kita, saudara sekalian. Ya, kejatuhan itu begitu banyak ruangnya untuk orang-orang yang tidak dilindungi oleh kuasa atau sistem yang dibangun di dalam Tuhan, saudara sekalian. Nah, ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi bukan daging ini, darah daging, bukan manusia, bukan figur orang. Bisa ada orang mengkhianati kita, bukan orang itu sebetulnya musuh kita yang paling utama. Ada orang menghujat kita, bukan orang itu sebetulnya musuh utama kita. Ada orang ingin membunuh kita, bukan orang itu sebetulnya musuh kita yang utama, tetapi roh yang menunggangi dia. Ada sesuatu yang membuat dia begitu membenci kita. Jadi kita tidak melawan darah daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah di udara. Saudara harus tahu bahwa ada sistem pemerintahan iblis di dunia ini, di udara. Ada penguasa-penguasa di udara. Ada juga penghulu-penghulu dunia yang gelap. Ini berkolaborasi untuk satu tujuan dan sasaran, yaitu menjatuhkan anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan, saudara sekalian. Sebab itu tipu muslihatnya itu licik sekali. Dia licik, picik. Ya, dia begitu banyak pengalaman untuk menjatuhkan orang. Tetapi kalau dengan sistem yang dibangun Tuhan di dalam diri kita, kuat kuasanya mengalir, kita akan menang mengalahkan iblis, saudara sekalian. Kalau anak kita nakal, bahkan membuat malu keluarga, anak itu tidak perlu dimusuhi. Karena bukan anak itu, bukan darah daging yang melawan kita, tapi roh yang mengikat, mempengaruhi, yang merusak dia. Sebab itu peperangannya adalah peperangan roh. Mau dipukuli, dihajar sebagaimanapun anak, bahkan diserahkan pun dia ke penjara, andai kata dia sudah merusak dan menimbulkan pengancaman. Seorang anak pernah begitu, saudara perhatikan di televisi, dan ayahnya melaporkan anaknya dan akhirnya di penjara, diproses. Itu tidak akan membuat anak itu sembuh, tapi roh yang menunggangi dia. Jadi ini peperangan rohani. Sebab itu dikatakan selengkap senjata Allah harus kita kenakan, saudara sekalian. Ya, ada oknum yang harus kita lawan, yaitu pemerintah-pemerintah di udara, penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan apa disebut roh-roh jahat di udara. Ya, kita nggak sadar ada yang mengendalikan dunia ini, ada yang mengendalikan, ada roh yang mempengaruhi. Kalau saudara percaya bahwa roh Tuhan bisa mempengaruhi seseorang, maka roh dunia juga bisa mempengaruhi seseorang. Dia bekerja saling mencari tempat di dalam kehidupan anak percaya. Di ayat 13 berkata, sebab itu ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Ambil. Kalau mau kuat, harus ambil selengkap senjata Allah. Baru dapat melawan iblis, bisa mengadakan perlawanan. Ini masih bisa mengadakan perlawanan. Dan dikatakan tetap berdiri ketika kita menghadapi musuh, yaitu iblis.
Jadi jangan percaya orang bisa kuat tanpa mengambil selengkap senjata Allah. Haleluya. Saya belajar banyak dengan ayat ini. Tanpa mengenakan selengkap senjata Allah, kita tidak akan kuat. Apa itu selengkap senjata Allah? Ya, berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang kebenaran. Maksudnya kebenaran itu harus melekat pada kita. Yang kedua, kebenaran itu harus menjadi sesuatu yang mengikat hidup kita. Bayangkan seseorang berperang tanpa ikat pinggang. Celananya bisa melorot, artinya bisa dipermalukan. Maksudnya begini, kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, lambat atau cepat waktu akan membuktikan bahwa dia akan dipermalukan. Seseorang yang tidak membiasakan diri hidup dalam kebenaran, lambat atau cepat pasti dipermalukan. Seperti seseorang di tengah perjalanan panjang atau sedang berlari mengejar sesuatu, dan maaf, celananya tanpa ikat pinggang jatuh. Dia akan terhalang berlari, dia dipermalukan di hadapan lawan. Seseorang yang tidak membiasakan hidup dalam kebenaran, dalam firman Tuhan, tidak hidup benar, maka dia pasti suatu waktu dipermalukan di hadapan musuh. Inilah senjata itu. Supaya kuat berarti hiduplah dalam kebenaran. Bagaikan ikat pinggang yang melekat pada kita. Bayangkan kalau kita berperang dengan melawan binatang buas yang ganas, tanpa senjata, tanpa tombak, pedang, tanpa perisai, tanpa ali-ali, tanpa panah. Kita mengejar-ngejar singa, kita mengejar-ngejar harimau, kita mengejar-ngejar beruang. Hasilnya kita akan digagaki, kita akan disobek-sobek. Seperti itulah orang yang sedang mengadakan perlawanan terhadap penghulu-penghulu di udara, terhadap penguasa-penguasa di udara, terhadap pemerintah-pemerintah di udara, terhadap roh-roh jahat di udara. Dia pergi berperang tanpa mengenakan perlengkapan senjata Allah. Dia pasti kalah, dia pasti tewas, dia pasti game over. Tetapi perlu perlengkapan. Yang pertama tadi, ikat pinggang kebenaran. Hidup benar. Biasakan hidup benar. Pasomal somal hamuma marhabadiaon. Pasomal somal hamuma mengulu di hasitongan. Itu bahasa kita. Kalau tidak, kalau dibiasakan tidak benar, pasti suatu waktu dipermalukan di hadapan musuh. Dengan cepat saja, karena ini hanya sapaan penggembalaan untuk mengisi kita sebelum kita tidur, saudara sekalian. Apalagi perlengkapannya, saudara sekalian. Dikatakan di situ berbaju cirahkan keadilan. Jadi hidup benar dan adil. Kalau seseorang membiasakan diri hidup benar, hidup adil, dalam dirinya ada keadilan, selalu hidup adil, hidup benar, maka dia tidak akan dipermalukan di hadapan musuh. Ayat 15, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Seorang anak Tuhan supaya hidup kuat dan menang melawan penguasa-penguasa di udara, harus ada niat dan memang diperlengkapi dengan sepatu kerelaan untuk menginjil. Sifat menginjil, kerinduan memberitakan firman, menolong orang dalam hal rohani, membantu orang mengenal Tuhan, itu harus ada pada seseorang. Hari-hari kita harus itu. Jadi hari-hari kita harus adil, hari-hari kita harus benar, hari-hari kita juga harus memberitakan firman. Mulai kepada istri atau anak, kepada suami, mulai juga kepada tetangga atau teman dekat, keluarga besar, kita memberitakan firman. Boleh berkata langsung, boleh WA, SMS, boleh lewat apapun, kita layani orang. Di zaman sekarang ini sangat mudah untuk menjangkau. Bukan seperti zaman Paulus yang menulis surat dengan sulitnya, di atas perkamen-perkamen, di atas buku laklak atau kulit-kulit kayu, kulit binatang, begitu sulit menurunkan tinta, lalu juga menjemurnya, menggulung-gulungnya, mengantarnya begitu lama, berbulan-bulan mungkin baru nyampe suratnya. Sekarang tinggal ngetik. Tapi ada sifat untuk melayani, sifat untuk memberi firman, memberitakan firman. Itulah senjata kita yang ketiga. Hidup benar, hidup adil, dan
suka memberitakan firman Tuhan. Yang ayat 16, pergunakan perisai iman. Ada perisai iman. Perisai iman. Seseorang hidup dalam iman. Iman yang benar. Iman kepada Yesus Kristus. Tidak boleh mundur. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus harus selalu menjadi utama bagi kita. Tidak boleh mundur. Tidak boleh murtad. Banyak orang sekarang murtad. Pendeta murtad. Orang Kristen murtad. Menjadi mualaf. Nah itu pilihannya. Tetapi kita harus ada perisai iman. Iman kita harus kokoh. Dan untuk memperkokoh iman dikatakan kembali ke situ bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kita terus mengkonsumsi firman. Sehat dalam pengajaran, saudara sekalian. Baru kita bisa bertahan kuat. Kalau enggak kita pun akan hancur ikut arus. Dan tidak terselamatkan di akhir zaman ini. Jadi perisai iman ini mampu memadamkan panah api si jahat. Paulus memakai panah api si jahat. Berarti tanpa sadar saudaraku, ada panah yang anak panah itu berisi api racun yang akan terus ditembakkan kepada kita. Lalu kita tidak ada perisai iman. Kalau ada perisai iman, api panah si jahat itu mampu digugurkan, dirontokkan, tidak menyentuh kita. Hari-hari kita disuguhkan dengan api panah si jahat. Hari-hari kita terus ditembaki. Ditembak dari sini, ditembak dari mana? Ditembak dari ekonomi, dari kesehatan. Ditembak dari pekerjaan, ditembak dari harga diri. Banyak hal yang membuat kita harus jatuh. Tapi perisai iman mampu merontokkan semuanya itu. Ini senjata kita. Jadi hidup benar, hidup adil, suka memberitakan firman, menginjil, dan yang keempat ini perisai iman. Jadi ada iman yang terus hidup di dalam iman. Apa-apa iman cocok dengan iman. Iman kita, Yesus Kristus Tuhan satu-satunya penguasa dalam hidup kita. Tidak ada Tuhan selain Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Itu hak patennya sudah jelas. Kokoh patoknya tidak tergoyahkan. Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Tidak boleh kita tinggalkan dia. Perisai iman mematahkan semuanya itu. Saudara sekalian, ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan, ketopong penutup kepala dan pedang roh. Di tangan kita ada pedang roh, di kepala kita ada ketopong. Ini peperangan. Ini peperangan. Jangan katakan Belanda masih jauh. Tidak ada. Banyak orang menganggap semua baik-baik saja. Tapi firman Tuhan menerangkan pada kita, pakai selengkap senjata Allah. Firman Tuhan adalah hal yang mutlak mengisi hidup kita. Artinya kita hidup dalam panduan firman. Yang memandu kita, guide kita adalah firman. Cocok dengan firman? Angkat. Nggak cocok? Tinggalin. Ada sesuatu cocok dengan firman? Ambil. Nggak cocok? Tinggalin. Kalau ininya hidup anak Tuhan, pasti kuat dan bertahan di dalam Tuhan, saudara sekalian. Ayat yang ke-18 terakhir. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berdoa setiap waktu di dalam roh. Berarti doa kita bukan hanya 1 jam di kamar. Itu doa formil. Bukan juga doa bersama bergandeng tangan, doa formil, doa korporat. Tapi ada doa yang satu yang mengisi hidup kita, yaitu doa dalam roh setiap waktu. Berarti detik demi detik kita ini hidup dalam doa. Walau tidak tutup mata. Doa di kamar iya, doa di gereja iya, doa bersama gandeng tangan, doa rantai, doa apa iya. Tapi ada satu doa. Artinya tidak ada detik demi detik yang kita lewati tanpa doa. Doa itu 2 arti. 1 permohonan kepada Bapa. Doa yang satu lagi bercakap-cakap dengan Bapa. Dengan Bapa di sorga. Buka mata pun ya tetap berkata, saya lagi nyetir, bisa berdoa. Ngomong-ngomong dengan Tuhan. Kalau kita nyetir lalu berdoa tutup mata, kita selesai. Dalam roh selalu berdoa. Ini luar biasa ayat yang 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Permohonan yang tak putus-putus.
untuk segala orang kudus. Bayangkan kalau untuk segala orang kudus, doa tidak putus. Jadi saya mendoakan orang kudus ini mendoakan saya, orang kudus ini mendoakan itu, orang kudus ini, semua orang kudus saling mendoakan. Maka kuat. Jadi hari-hari kita doa, ya, ibu-ibu lagi mandikan anak tetap dalam suasana doa, nyuci piring suasana doa, hari-harinya doa. Nah, kalau ini yang terjadi, selalu hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan, ya, hidup dalam iman, ya, dalam firman. Firman adalah panduan hidupnya. Sifatnya itu memberitakan firman, menguatkan orang. Ya, kalau selengkap senjata Allah ini dalam sistem Allah ini ada pada saya dan saudara, kita pasti kuat. Untuk hidup kuat sampai kedatangan Tuhan, maka masuk dalam sistem Allah, karena yang menguatkan kita adalah kuasa Allah. Hidup benar setiap waktu. Yang kedua, hidup adil, jujur, adil, hidup dalam keadilan. Iman setiap waktu, lalu dipandu oleh firman Tuhan. Dan yang terakhir, dia katakan bahwa kita harus sungguh-sungguh detik demi detik hidup dalam doa dan saling mendoakan orang kudus. Orang kudus ini luas. Bayangin kalau saya mendoakan orang yang di Piayu, orang Piayu mendoakan saya mendoakan orang yang di Baloi, orang Baloi mendoakan saya mendoakan orang-orang di Tanjung Nguncang, orang Tanjung Nguncang mendoakan saya. Orang-orang kudus terikat dalam doa. Ada penyataan-penyataan, ada kuasa, ada mujizat, ada nubuat. Inilah kuat karena kuat dalam kuasa Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita hidup dalam sistem Tuhan. Kenakan pakaian selengkap senjata Allah. Hidup berperang, kemenangan ada pada kita karena Tuhan pembela kita bersama-sama.